warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan poin ke-6 dari materi IPKN karakter seorang pendengar Qur'ani dan cara berdagang. Pada pertemuan sebelumnya, salah satu karakter yang dirangkum di dalam modul ini adalah salah satu karakternya seorang pendengar Qur'ani adalah memudahkan di dalam urusan berdagang. Apabila muncul atau datang orang yang menawar dagangannya, maka itu lebih berhak kepada orang yang pertama kali menawar hingga dia membatalkan, baru dilanjutkan ke penawar berikutnya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan. Yang berikutnya adalah karakter seorang trainer Qur'ani di dalam berdagangnya. Salah satu cirinya adalah memudahkan pembatalan transaksi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman aqalahu Allah afratahu. Oh, ini udah kemarin ya? Oh ya. Yaitu artinya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberikan persetujuan kepada seorang muslim untuk membatalkan jual belinya, maka Allah akan mengampuni kesalahannya. Keterangannya di pertemuan sebelumnya. Bahwa kadang ya mungkin ada orang yang tiba-tiba nggak jadi gitu beli ya. Tempo hari minggu lalu kita memberi contoh, ada orang dapat hadiah iPhone. Sebelumnya dia beli iPhone, ternyata sampai rumah dia dapat hadiah iPhone, akhirnya dikembalikan gitu. Nah, poin yang berikutnya ada sebuah pesan dari seorang ulama bernama Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai sering kita jumpai sering dikutip di dalam kitab-kitab tasawuf atau kitab-kitab akhlak. Beliau berkata, wasu'ila 'anir rajuli yatruku tijarata wa yuqbilu 'ala sholati, yani wa rajulun yashtaghilu bit tijarati, ayyuhuma afdal? Qala at-tajirul amin. Bahwasannya Syekh Ibrahim An-Nakhai ditanya tentang seseorang yang meninggalkan aktivitas berdagang karena ingin fokus beribadah, dan dibandingkan dengan seorang yang tetap berdagang dan beribadah. Lalu Syekh Ibrahim An-Nakhai menjawab bahwa pedagang yang amanah lebih baik daripada meninggalkan dagang demi fokus beribadah. Jadi maksudnya Syekh Ibrahim An-Nakhai ini begini, anak-anakku. Orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hubungannya adalah vertikal. Hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini hubungannya vertikal. Hubungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang laki-laki atau seseorang yang dia tetap beribadah, ya sekedarnya dia menjalankan kewajibannya, sunnah ya enggak banyak, badiah, qobliyah, zikir biasa aja gitu.
tapi dia juga berdagang, tidak meninggalkan berdagangnya, aktivitas berdagangnya. Ini jauh lebih baik daripada orang yang dia meninggalkan ikhtiar dia di dalam al-iktisab fi rizki, atau berdagang, atau mencari rizki, atau menjemput rizki, atau berikhtiar untuk mendapatkan rizki, apapun itu, yang bertani, yang berkebun, yang bekerja menjadi pegawai, yang menjadi seorang pedagang, menjadi pengusaha, dan lain-lain. Pada suatu ketika dia meninggalkan pekerjaan itu dengan dalih, saya ingin fokus beribadah saja. Dia setiap hari ibadah. Malamnya dia qiyamul lail, mulai dari sholat malam sampai habis, lalu berzikir, membaca Quran, terus habis itu paginya dia mulai dari sholat duha, baca Quran, berzikir, terus saja, nggak ada aktivitas untuk aktivitas keduniawian. Dalam hal ini adalah mencari rezeki. Dia tinggalkan itu semua, fokus kepada Allah. Dibanding dengan seseorang, ini seseorang yang lain, mana yang lebih afdal? Seseorang yang lain dia ibadah, malamnya dia tidur, ya umumnya malam untuk tidur. Gimana tuh ayatnya? Surah Al-Imran. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi malam ya untuk istirahat, pagi untuk bekerja. Jadi orang malamnya dia istirahat, pagi dia bekerja, berangkat ke kantor, berangkat ke sawah, berangkat ke kebun. Waktunya zuhur nih, zuhur jam 12 misalnya. Nah, sebelum jam 12 dia sudah break, istirahat, bersih-bersih badan. Masuk waktu zuhur dia sholat qobliyah, sholat zuhur, sholat ba'diyah, zikir sewajarnya, zikir, baca ayat kursi, baca takbir, tahlil, tahmid dan sebagainya. Paling setengah jam dia lanjut lagi, setengah jam dia makan siang lanjut lagi ke kebun, ke sawah, dilanjutkan lagi sampai masuk waktu asar dia istirahat, sholat lanjut lagi sampai jam setengah lima dia pulang, mandi, siap-siap untuk maghrib dan seterusnya. Setelah isya dia zikir sejenak, istirahat. Ini jauh lebih mulia, lebih afdol daripada orang yang seharian penuh hanya berzikir, hanya beribadah kepada Allah. Karena apa? Ketika dia berdagang atau bekerja, urusannya tidak hanya kepada Allah saja, tetapi urusan yang berkaitan dengan interaksi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ketika dia berdagang, dia bertemu dengan orang, memberi manfaat kepada orang dengan apa? Dengan barang yang dijual. Ketika dia bertani misalkan, dia memberi manfaat kepada apa? Memberi manfaat kepada keberlangsungan makhluk yang lain. Nah, sekarang kalau misalnya semua petani libur, makan apa kita? Berasnya nggak ada. Yang berkebun semuanya libur, nggak ada sayuran, nggak ada buah-buahan. Maka para pekerja, para pedagang, para orang-orang yang menjalankan, kalau bahasa sekarang ini life balance ya, life balance kalau anak-anak Gen Z bilang, hidup yang seimbang. Apa? Ya urusan dunia, ya urusan akhirat. Nah, kadang ada orang yang istilahnya ini mabok agama, ada yang begitu, mabok agama, sampai dia tidak mau berurusan dengan dunia, dia tinggalin semua. Padahal makomnya dia ini makom kasab, harus diupayakan. Nah, makanya kata Syekh Ibrahim An-Nakhai ini, mendingan atau lebih utama orang yang berdagang, tapi berdagangnya berdagang yang jujur, pedagang yang baik, yang jujur, ini lebih utama daripada orang yang hanya fokus beribadah saja.
karena dia menjalankan life balance, memberikan kebermanfaatan kepada umat. Sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Poin yang berikutnya, memaafkan bila ada udzur syar'i. Qala diriwayatkan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law bi'ta min akhika tamaran fa asabathu jaihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khulu mala akhika bighairi haqq. Rawahu Muslim wa fi riwayatin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il jawaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya engkau menjual kurma kepada saudaramu, kemudian kurma itu membusuk atau ternyata busuk, fala yahillu laka, maka tidak halal bagimu antakhudha minhu syai'a, untuk mengambil apapun darinya atau nilai, ya, ngambil duit maksudnya. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, atas dasar apa, dengan sesuatu apa engkau mengambil harta saudaramu bighairi haqqin, yang tanpa hak, dengan tanpa hak. Jadi atas dasar apa kamu ngambil uang saudaramu ketika kamu menjual kepadanya barang yang membusuk? Nah, kalau dalam jual beli itu kan ya barang yang dijual ini ya harus salim seperti deskripsi yang dia sampaikan. Misalnya saya jual pisang goreng, nggak taunya yang dijual pisang gorengnya udah seminggu yang lalu, udah dibanting itu mau cetok gitu karena udah keras. Pisang goreng itu kan lembek kan, nah kalau udah seminggu kan udah keras itu. Atau misalnya jual cilok, aci dicolok, kalau masih panas kan empuk, kenyal-kenyal. Nah kalau nggak usah berhari-hari, baru sejam 2 jam aja udah keras kayak kelereng kan, kayak keleci. Iya kan, udah keras begitu. Nah kalau memang jualnya sesuatu yang maklum lah. Ini dalam hal ini di sini hadisnya jual kurma, ya jual kurma ya nggak ada masalah. Tapi ketika yang muncul ini kurma busuk, ya jangan diambil duitnya. Oh ternyata ini kurmanya busuk, diambil lah. Misalnya Pak Ahmad ini gimana nih kok kurmanya busuk yang saya terima? Oh ya sudah nih, ambil kembali uangnya. Karena atas dasar apa kita mengambil uang dari saudara kita sedangkan kita menjual bukan kurma tapi kurma busuk? Kita jual buah, ternyata kita, nah ini kejadian sering juga. Biasanya di pasar-pasar ini yang jual buah petian. Yang jual buah petian. Tahu kan buah petian? Jeruk satu peti isinya 10 kilo, 15 kilo. Terus telur petian. Terus apa lagi yang dipeti? Orang dipeti juga. Jambu. Nah, biasanya di atas mah bagus-bagus, bersih-bersih, rapi-rapi, pokoknya bagus lah. Nggak taunya di bawah busuk. Nah, ini ada, kita tidak bilang semua seperti itu, tetapi ada aja yang nakal, penjual-penjual, ya kita bilangnya oknum ya. Ada oknum-oknum yang nakal, dia menyembunyikan atau tidak mengatur agar buahnya ini tidak rusak. Makanya di dalam kitab fikih itu juga dijelaskan bagaimana cara menjual atau cara jual beli dengan sesuatu yang sifatnya ini adalah model karungan atau petian yang seperti itu ada caranya. Nah ketika didapati di dalam peti itu ada yang busuk, ya harus dikurangi nilainya. Ya sudah, yang busuk berapa, sini balikin, saya balikin duitnya. Atau misalnya yang busuk rusak, yang busuk kan rusak, yang sebagian rusak
ya dikembalikan uangnya, karena tidak ada dasar untuk mengambil haknya. Atau misalnya Pak Ahmad kirim saya buah apel satu peti, jeruknya satu peti, terus kelengkeng satu peti, nanti anterin ke rumah ya. Ya itu kelengkengnya berapa sepeti misalnya 350.000 karena sekilonya 35.000, satu keranjang itu ada 10 kilo. Oke. Terus jeruknya ini 20.000 per kilo, nah itu ada 10 kilo jadi 200.000. Nah terus apa lagi tadi, apel 10 kilo, satu keranjangnya 10 kilo, per kilonya 25.000, berarti 250.000. Ternyata ketika sampai dilihat apelnya ini yang busuk setengah kilo, ada busuk setengah kilo, tidak bisa dimanfaatkan. Terus jeruknya ada 1 kilo yang busuk, terus kelengkengnya ada setengah kilo. Nah tagihannya yang harusnya 350 ditambah 200, 550 ditambah 250 berapa? 800.000. Harusnya 800.000 kan. Nah terus dihitung setengah kilo apel, 1 kilonya 25.000, setengah kilonya berapa setengah kilonya? 12,5 dikurangi 12,5, 12.500. Terus jeruknya 1 kilo 20.000, 12.000 ditambah 12,5 ditambah 20.000, berarti 32.500. Terus kelengkengnya 1 kilonya rusak, 35.000, berarti 32,5 ditambah 35, 67.500. Tagihannya 800.000 dikurang 67.500. Loh Pak kok segini? Ditransfer ternyata cuma berarti 732 732.500. Loh kok segini, harusnya 800. Iya mohon maaf, ini ada setengah kilo dari apelnya rusak, 1 kilo jeruknya rusak, 1 kilo kelengkengnya rusak. Jadi ya saya tidak bisa bayar penuh lah, rusak apa saya bayar. Nah ini boleh sebagai pembeli boleh, tapi ya jujur juga, jangan barang bagus dibilang rusak. Itu boleh. Jadi dan si penjual ini juga harus memaafkan. Oh iya ya memang barang rusak ya sampean nggak usah bayar. Nah si pembeli ini barang rusak tidak saya bayar, tetapi saya maafkan karena Anda menjual sebagiannya ada barang rusak. Ya kan menjual kan harus barang yang bagus gitu ya, kira-kira begitu. Baik. Poin yang berikutnya, seorang karakter seorang trainer Qurani itu dalam bekerja pasti bekerjanya secara profesional. Di poin-poin yang sebelumnya, di bab-bab yang sebelumnya, salah satu ciri entrepreneur Qurani adalah bekerja secara profesional, dapat dipercaya, karena Gusti Allah ini mencintai hamba-hamba yang bekerja secara profesional. Innallaha yuhibbul muhtarif. Gusti Allah ini mencintai orang-orang yang bekerja secara profesional.